Tim kuasa hukum keluarga Dini Sera Afriyanti melaporkan 3 hakim PN Surabaya ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung buntut keputusan ketiga hakim tersebut yang memvonis bebas Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan terhadap Dini Sera beberapa waktu lalu. Selain itu, mereka juga melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial dan Komisi 3 DPR RI. Selengkapnya untuk Anda pemirsa di Benang Merah, vonis hakim menuai badai. Ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh hakim. Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan hak serta martabatnya, menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil Innova World Diesel nomor Polri 17 tahun 2020 milik HP merek Samsung dikembalikan kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Jelas ada yang ditanyakan? Baik, ya, dengan demikian tulisan perkara yang akan selesai, sidang tutup. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afriyanti, menuai badai kritik. Nah, kalau kita merujuk dari apa yang telah bukti yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum, ketepatan tadi diputar oleh keluarga dan juga pengacara, sangat terlihat jelas di sana. Bagaimana korban kemudian ada bekas lindasan, kemudian ternyata betul dipukul pakai botol kepalanya itu yang botol alkohol. Logika publik itu tidak masuk akal ya. Orang sudah terbukti meninggal dan ada hubungan dengan penyiksaan. Menurut para kesaksian dan menurut dakwaan jaksa kok tiba-tiba bebas. Kami berharap juga mendapatkan dukungan untuk adanya pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur sampai kasus ini benar-benar terang benderang pada putusan kasasi di Mahkamah Agung. Diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh hakim. Diduga ada hengki-pengki. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menduga ada modus tersembunyi di balik putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya saat menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Mahkamah Agung pun turun gunung untuk menelisik dugaan pelanggaran etik Majelis Hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa penganiayaan hingga tewas kekasihnya Dini Sera Afriyanti. MA membentuk tim pemeriksa yang diterjunkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Mahkamah Agung membentuk tim pemeriksa untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menelisik dugaan pelanggaran kode etik Majelis Hakim. Pembentukan tim pemeriksa dari Badan Pengawas MA tersebut sebagai respon langkah kuasa hukum keluarga korban Dini Sera Afriyanti yang melaporkan dugaan pelanggaran etik Majelis Hakim yang memvonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut adalah Ketua Majelis Erintu Adamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Bahkan kekayaan Majelis Hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur tersebut juga turut menjadi sorotan publik. Dirangkum dari laman lhkpn.kpk.go.id, Hakim Heru Hanindyo, yang merupakan hakim yang bertugas di PN Surabaya sejak November 2023 lalu, mempunyai harta kekayaan senilai 6.716.586.892 atau sekitar 6,7 miliar rupiah, berdasarkan laporan tertanggal 19 Januari 2024. Sementara itu, Hakim Erintu Adamanik melaporkan harta kekayaan sejumlah 8 miliar rupiah. Data tersebut disampaikan ke KPK pada 16 Januari 2023.
Sedangkan Hakim Mangapul melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 11 Januari 2024 dengan jumlah Rp1.316.900.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain melapor ke Komisi 3 DPR RI, keluarga mendiang Dini Sera dan kuasa hukumnya juga melakukan upaya lain untuk mencari keadilan. Yakni melakukan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung terhadap hakim, yang kedua adalah Komisi Yudisial, dan yang ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami akan melakukan langkah hukum terhadap 3 hakim ini. Dan yang berikutnya kami juga meminta agar perkara ini tetap dilanjutkan, dan seperti yang disampaikan oleh Kajari bahwasanya Kejaksaan hari ini tetap akan melakukan upaya hukum kasasi, dan kami akan mengawal itu. Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KAY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga mempersilahkan dan juga memohon kepada masyarakat ataupun media yang memiliki informasi atau bukti-bukti pendukung untuk dilaporkan kepada Komisi Yudisial agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti secara sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, Komisi Yudisial memastikan telah menerima laporan dari masyarakat dan menindaklanjuti laporan terkait vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur dari PN Surabaya. Sedangkan Kejaksaan juga telah secara resmi mendaftarkan kasasi ke MA terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur pada kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afriyanti dengan memori kasasi yang disusun oleh Kejari Surabaya dan Kejati Jawa Timur. Kami mendorong Kejaksaan untuk mengajukan kasasi dalam perkara ini dengan memori kasasi yang berkualitas dan argumentatif. Dalam penyusunannya kami juga menghimbau Kejaksaan, kami meminta Kejaksaan untuk melibatkan ahli-ahli hukum pidana. Sangat kecewa, sangat kaget gitu ya dengarnya, kan kemarin ya 12 tahun penjara, tapi sekarang tahu-tahu dapat kabar dibebaskan. Vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur dalam perkara dakwaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya Dini Sera Afriyanti memantik reaksi keras dari publik. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dipandang mengangkangi logika yuridis dan mencederai rasa keadilan. Keluarga mendiang Dini Sera Afriyanti dan kuasa hukum mereka pun terus melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan.